Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat subscriber dimanapun sahabat berada yang sedang menonton video ini. Diberikan kesehatan, perlindungan, serta kebahagiaan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam penuh semangat. Nah, pagi ini saya akan membuat video tutorial kembali. Atau temanya gitu ya. Temanya masih tentang pagi hari gitu. Nah, jadi pagi ini saya akan spill atau memberi unjuk atau menunjukkan 3 kegiatan jika kita lakukan secara rutin dan konsisten akan memberikan dampak yang positif, akan memberikan kesehatan lahir dan batin untuk kita. Nah, kegiatan apa sih itu, Mas? Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu tentu saja tentang kita dan Tuhan kita. Nah, untuk Muslim gitu ya, saya sendiri itu melakukan ibadah sholat subuh itu sangat luar biasa. Manfaat dan efeknya sudah banyak dijelaskan oleh Quran atau oleh ustadz-ustadz yang lebih paham dengan hal tersebut, manfaat dari sholat subuh. Nah, kalau yang non muslim itu gimana, Mas? Ya, non muslim cukup berdoa pagi saja gitu. Berdoa pagi sebelumnya basahi diri terlebih dahulu biar seger gitu, atau afirmasi pagi itu udah membantu sekali, sudah cukup gitu. Jadi intinya ketuhanan terlebih dahulu. Nah, karena kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari religius antara manusia dan Tuhannya, hubungan antara kita dan Allah itu tidak bisa kita lepaskan gitu, karena itu sebagai batasan atau sebagai tuntunan hidup gitu ya. Dalam Pancasila juga tercermin dari sila pertama ya, ketuhanan terlebih dahulu gitu, setelah itu yang lainnya gitu. Jadi ketuhanan antara kita dan Tuhan itu harus kita utamakan gitu sebagai pondasi hidup, tuntunan hidup gitu. Jadi itu wajib kita lakukan. Nah, yang kedua apa sih, Mas? Yang kedua itu olah nafas gitu. Nah, saya udah banyak atau membuat video tentang olah nafas juga. Di video yang sebelumnya juga saya udah membuat tutorial olah nafas atau mengajak sahabat-sahabat di video itu untuk olah nafas bersama gitu ya. Jadi polanya boleh sama ataupun sahabat memiliki teknik pernafasan yang lainnya juga bisa dilakukan. Yang penting olah nafas. Manfaatnya tidak perlu saya jelaskan lagi. Tentu saja sahabat sudah banyak tahu juga ya manfaatnya, atau bisa baca sendiri. Itu udah luar biasa sekali. Jadi olah nafas itu untuk saya sendiri dapat mengontrol emosi saya gitu, yang kadang-kadang bisa meledak gitu. Jadi untuk merilis emosi negatif itu, untuk merilis stres dan sebagainya gitu ya. Dari sisi kebatinan ataupun sisi fisiknya juga sangat berpengaruh sekali ketika kita rutin melakukan olah nafas gitu. Namun biasanya kalau saya itu mengkombinasikan, jadi gerakan pernafasannya saya itu biasanya dikombinasikan gitu dengan kombinasi gerakan tangan, kedua tangan gitu. Karena di kegiatan yang ketiga itu adalah berolahraga. Jadi olahraga ringan saja. Olahraga ringan seperti peregangan tangan, peregangan otot leher, kaki, pinggang, dan tubuh kita terutama gitu. Nah, kalau yang punya alat-alat itu lebih enak lagi, ada treadmill ataupun yang lainnya. Nah, yang tadi saya bilang olah nafasnya saya itu selalu kombinasikan. Misalkan contohnya seperti ini, sahabat-sahabat, saya kombinasikan dengan kedua tangan saya gitu ya, seperti ini. Tarik dan buang. Tarik dan sejenak kedua. Nah, tidak perlu lama-lama, 5 kali tarikan, 10 kali tarikan nafas itu udah cukup sekali kita. Ataupun ikuti yang sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah ajak dan sudah contohkan di situ. Paling tidak olah nafas itu 10 menit lah, itu udah bagus sekali. Nah, untuk olahraganya seperti apa sih, Mas, peregangan ototnya gitu, karena mungkin tidak tahu sekali gitu. Nah,
Saya bisa contohkan sedikit-sedikit gerakan gitu. Itu sebetulnya banyak di YouTube, tinggal cari saja, atau mungkin sahabat mengingat gerakan pada saat kita bersekolah dahulu gitu ya, guru kita selalu mengajarkan gerakan peregangan lengan dan sebagainya gitu. Misalkan seperti ini gitu, seperti ini, atau memutar kedua bahu kita ke depan. Jangan lupa tentukan hitungan, biasanya 8 kali putar balik ke belakang gitu. Jadi jika kita rutin itu akan enak sekali. Nah terus kalau otot kaki gimana Mas? Kalau otot kaki ya seperti biasa gitu. Mungkin saya bisa contohkan sedikit gitu. Jadi kalau otot kaki itu cukup seperti ini saja. Zaman kita bersekolah dulu diajarkan. Jalan-jalan ringan, kalau bisa jalan keluar itu lebih bagus. Kalau bisa jalan keluar itu lebih bagus gitu, karena butuh waktu banyak mungkin ketika libur, karena banyak dari teman-teman yang nonton atau sahabat yang nonton itu pagi harinya harus bekerja, harus bersekolah gitu, jadi nggak punya banyak waktu. Jadi cukup rutinkan dan konsistenkan, tidak perlu lama-lama, 10-15 menit atau paling tidak 20 menit lah. Jadi sholat subuh, setelah sholat subuh olah nafas 10 menit, setelah olah nafas olahraga 5 menit atau peregangan 5 menit, asal keluar keringat sedikit, panas-panas sedikit badan, itu udah cukup. Nah, tiga kegiatan tadi, mohon maaf ada motor keras banget ya. Jadi 3 kegiatan tadi ketika kita rutin dan konsisten melakukan, insya Allah akan memberikan efek yang positif, akan memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Jadi lakukan, jadikan ini kebiasaan baru, jadikan ini bagian dari rutinitas aktivitasmu dengan sukacita, dengan sukarela. Hal tersebut akan membantu untuk menyehatkan tubuh dan pikiranmu gitu. Jangan merasa terbebani karena saya lagi merasa cemas, karena saya lagi merasa takut gitu. Itu hanya alasan-alasan yang pikiran negatif kita munculkan. Sudah, lakukan saja, nyaman gak nyaman, lakukan aja terlebih dahulu, actionnya terlebih dahulu, baru gitu. Nanti kita akan merasakan ketika sudah kita jalanin gitu. Nah, untuk sahabat-sahabat yang menonton, saya ucapkan terima kasih, dan tetap ingat untuk menekan tombol subscribe-nya, karena itu bentuk dukungan terhadap channel ini supaya semakin berkembang. Like juga dan bagikan ketika video ini bermanfaat, dan berikan komentar, aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat.